Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadat harian pada malam hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021. Kita bersyukur dan bersukaria untuk memuliakan Allah dalam diri putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita semua kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang menyatukan dan membimbing kita pada ibadat sabda ini. Semoga berkat dan bacaan sabdanya dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik, serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan bagi orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Semoga semua memberikan berkarya kepada kita semua, karya Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah kita bersama-sama bersyukur atas begitu banyaknya rahmat dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadat sabda, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita. Marilah kita hening sejenak, mengakui segala kesalahan, agar kita semakin pantas menjadi tempat kehadiran Allah sendiri lewat sabdanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini, bukakanlah pintu hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengap dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga
ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula lah hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah bersama-sama membaca atau mendengarkan sabda Allah, ada suatu makna yang dapat kita petik dari bacaan tersebut. Dalam pemikiran kita sehari-hari, kita mendapati bahwa yang dimaksud dengan harta adalah uang atau barang yang dimiliki atau menjadi kekayaan seseorang. Harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang mungkin diperoleh dengan bekerja keras selama hidupnya, namun boleh jadi juga merupakan harta warisan dari orang tua. Secara duniawi, kita sering mendapati fenomena yang menunjukkan bahwa kekayaan yang digunakan sebagai salah satu indikator status sosial ekonomi di sekitar kita, baik kita sadari atau tidak, seseorang lebih menghargai dan menghormati orang kaya daripada orang miskin. Bahkan fenomena itu juga dapat kita temukan di antara kita. Di sekitar kita, kita mendapati atau menjumpai seseorang yang bersikap sangat hormat, yang berlebihan terhadap orang yang kaya, tetapi tidak peduli terhadap orang miskin. Itu kenyataannya selama kita di dunia. Maka pada firman Tuhan yang mendasarkan renungan kitab ini, mengumpulkan harta, ini mendidik dan mengajar kita tentang betapa penting dan perlunya kita memperhatikan mengumpulkan harta duniawi. Nanti kalau kita mengumpulkan harta duniawi, kita akan disegani atau dihargai. Maka sama juga, kalau kita mengumpulkan harta surgawi, sama juga, sama mendapatkan suatu penghargaan, akan dihormati. Kita akan selalu berbuat baik dengan berdasarkan dari firman Tuhan yang mengajarkan kita itu adalah cinta kasih. Walaupun kita tidak kaya, tapi kalau tabiat kita atau tingkah laku kita itu baik, atau dikatakan tadi istilahnya terang, jika mata kita itu terang, maka kita akan bisa melihat dunia ini dengan terang. Demikian juga, kalau perbuatan kita itu terang, maksudnya adalah baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang akan menghargai kita, walaupun kita itu tidak kaya. Itu adalah harta surgawi. Atau mungkin karena penampilan kita kurang oke, tidak apa-apa. Yang penting kita selalu ingat akan ajaran Tuhan, yaitu tentang cinta kasih, menghargai orang lain.
Jangan seperti dalam bacaan atau di dalam perumpamaan tadi. Kita ya dalam kehidupan sehari-hari maksudnya kita. Orang yang kaya, orang yang berpangkat, biasanya orang akan memandang sebelah mata. Tapi kita buktikan di sekitar kita, orang yang begitu, kalau orang Muslim itu alim ulama, kalau kita tidak seperti itu, orang yang aktif di gereja, itu saya begitu menghargai, pasti saya sapa, siapapun itu. Termasuk Peter, saya kalau ketemu, saya sapa juga. Karena dia itu juga mengumpulkan harta surgawi juga. Dia pelayanan seperti tim Komsos dan yang lain-lain. Itu luar biasa, saya begitu kagum. Itu adalah merupakan harta surgawi. Maka mungkin nanti kita akhir tahun akan ada pemilihan pengurus gereja. Itu juga merupakan harta surgawi. Kita tidak boleh menolak dengan alasan yang tidak mampu atau bukan belum waktunya, tidak. Pasti Tuhan akan memberikan rahmatnya kepada kita. Berarti mata kita sudah terang, maka akan teranglah dunia, teranglah apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melewat dengan bacaan pada malam hari ini, kita harus siap mengumpulkan harta surgawi. Kita berbuat baik terhadap siapa saja. Kita mau melayani. Kita mau pelayanan di dalam gereja. Walaupun kita harus bertanya sana sini. Seperti saya juga harus bertanya ke sana sini. Karena saya juga merasa saya belum layak. Tetapi setelah saya jalani, saya prodiakon sudah 2 periode, ya berjalan begitu saja. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita selalu mengingat akan mengumpulkan harta surgawi dengan mata kita terang, ya mata kita terang maksudnya mata hati. Dengan segenap hati kita boleh berbuat baik, boleh pelayanan di dalam gereja atau di mana saja di lingkungan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan misi putramu untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah bersama dengan kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami, doa umat-Mu yang penuh harapan dan penuh akan apa yang Engkau berikan. Curahkanlah kasih-Mu atas kami, bentengilah, peliharalah kami, agar segera terbebas dari serangan wabah virus corona. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sudilah juga ya Tuhan, Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami yang menderita sakit, agar beliau terbebas, beliau sabar, tabah, penuh harapan akan kesembuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa yang penuh belas kasih bagi keluarga-keluarga kita,
Hadirlah senantiasa di tengah-tengah keluarga kami, agar cinta dan damai senantiasa tinggal dalam keluarga kami. Bantulah agar kami tekun berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan. Dan orang-orang yang Kau percayakan kepada kami, semoga kami senantiasa bertumbuh untuk saling mengasihi dan melayani, serta tidak mementingkan kepentingan kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menuntun umat-Mu yang masih berziarah di bumi ini, agar dengan tekun menemukan kehendak-Mu dan siap sedia untuk melaksanakannya. Semoga gereja-Mu sungguh menjadi tanda kehadiran dan rahmat-Mu bagi umat manusia di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk doa kita masing-masing, marilah kita panjatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah kami sampaikan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang datang, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadat pada malam hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih pada malam hari ini kita telah melaksanakan ibadat pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam.